Oke, jadi makro itu sebenarnya aku juga nggak terlalu paham detailnya, soalnya ini tuh salah satu fitur dari Excel-nya ya. Jadi kemarin aku itu sempat baca-baca, setelah aku baca-baca tuh makro itu tuh kayak fitur dari Excel-nya buat kita bikin automasi di dalam Excel-nya. Jadi ini tuh nggak ada hubungannya sama Studio X. Ini fitur memang udah ada dari Excel-nya. Jadi kita memang bisa bikin automasi di Excel-nya pakai yang namanya makro ini. Jadi ntar kita bikin script, bikin codingan. Nah itu pakai bahasa, aku lupa bahasa apa. Pokoknya visual apa gitu. Itu kalau kalian mau bikin script pakai makro. Nah cuman di Studio X ini kalian bisa ngeran doang, jalanin scriptnya doang. Kalian nggak bisa ngebikin scriptnya di Studio X. Ya kalau mau bikin kalian harus bikin sendiri lah. Itu kalau yang run makro. Nah terus ini yang terakhir yang mau aku bahas hari ini, yaitu table extraction feature. Ini fitur buat mengekstrak data-data di web atau aplikasi. Nah, jadi ini di penjelasannya ya. Table extraction atau data scraping merupakan suatu proses mengekstrak data dari sebuah aplikasi atau web, dari web atau aplikasi. Jadi kita bisa ekstrak data-datanya, ambil data dari web gitu. Misalnya dari Shopee kah, atau dari Blibli, atau enggak misalnya kalian mau ngambil data dari Binus Maya gitu, dari Binus My Class buat ngambil jadwal supaya ntar kalian setelah ambil datanya kalian simpen di Excel biar lihatnya lebih gampang. Nah itu tuh bisa pakai fitur ini. Jadi dia bakal misalnya mau ngambil data di Shopee, ngambil nama, kalian nge-search produk itu, misalnya produk handphone. Nah kalian bisa ambil ntar namanya, terus ntar bisa ambil harganya juga. Habis itu baru kalian save ke Excel. Nah, itu kalian bisa pakai fitur ini, table extraction. Nah, dengan fitur table ini kita dapat melakukan data scraping dengan mudah. Jadi kita nggak perlu tuh satu-satu nge apa namanya nge-input data satu-satu ke Excel. Jadi buka Shopee, lihat nama, lihat harga, masukin ke Excel. Habis itu buka Shopee lagi, lihat harga di sebelahnya, lihat nama produk di sebelahnya, terus masukin lagi. Nah, itu kan bakal capek banget. Nah, kalau pakai fitur ini, ya udah kita cuman nyontohin ke Studio X-nya sekali doang. Kita mau ambil apa, terus harganya, kita mau ambil apa sama apa. Nah, terus ntar dia bakal otomatis ngedetect produk-produk di sebelahnya. Jadi kita cuman perlu nentuin satu produk doang di produk pertama. Ntar next-nextnya bakal auto detect gitu. Jadi gampang banget lah. Nah, terus fitur ini tuh menggunakan extraction wizard. Nah, ini nama yang buat ngerannya aja gitu, yang buat ngemilih-milih datanya. Itu namanya extraction wizard. Ini cuma buat pengetahuan aja sih. Nah, itu buat materi kita hari ini. Jadi, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku bakal langsung masuk ke prakteknya. Oke, ini nggak ada yang nanya. Aku langsung ke ini aja ya. Prakteknya kita langsung main ke Studio X.
Nah, jadi hari ini kita bakal bikin 2 otomasi doang ya. Yang pertama itu otomasi Excel, sama satu lagi itu yang data scraping. Itu filenya buat 2 otomasi itu, link dan filenya sudah aku kirim di kolom chat, kalian bisa download dulu. Ini aku share screen lagi ya, sebentar. Oke. Jadi ini aku jelasin dulu ya. Kita pertama mau bikin yang Excel automation dulu. Yang working with Excel. Itu kita pakai yang folder zip, yang linknya belum kita pakai, itu buat data scraping. Jadi kita buka folder zipnya, boleh kalian ekstrak. Habis itu harusnya di dalam foldernya ada 2 Excel, ada 2 file Excel. Nah, kita bakal ngeproses 2 file Excel ini, bakal ngirim data dari satu ke yang lainnya. Ngirim datanya data apa? Nih aku jelasin dulu. Aku buka dulu Excelnya dua-duanya. Nah, jadi di Excel pertama, yaitu yang April expense, itu kalau kalian lihat tuh ada data tentang pengeluaran seseorang itu di bulan April. Nah, kita mau ngambil data pengeluaran ini, yang expense ini, expenses, habis itu pindahin ke tabel yang di sini. Nah, tapi kan ini di template. Aku maunya nambahin di sheet baru. Sheet baru namanya April. Jadi sesuai bulannya. Nah, jadi ntar aku bikin sheet baru. Caranya itu tinggal duplikat template-nya. Habis itu kasih nama April. Nah, habis itu aku tuh nggak mau ngasal masukin harga gitu. Tinggal ambil copy tuh nggak mau. Kalau namanya nggak sesuai kan bakal salah gitu, bakal fatal. Nah, makanya aku harus nyesuaiin dulu nama di sini, di nama employee ini, yang paling kiri, sama nama di sini, di sheet ini, harus sama. Nah, itu bisa kita cek. Cuman, kita nggak bisa langsung cek nih. Soalnya yang ini udah jadi satu data, digabung gitu, jadi satu kolom. Sedangkan yang di tabel kanan, itu tuh dia jadi 2 kolom, ada first name sama last name. Nah, kita tuh harus gabungin dulu namanya. Kayak gini kan John Smith. Nah, dia udah jadi satu tabel gitu, yang di kiri. Tapi yang di kanan tuh dipisah. John-nya di first name, Smith-nya di last name. Nah, kalau kayak gini tuh kita nggak bisa nyocokin. Nah, untuk nyocokinnya, kita harus gabungin namanya. Jadi ntar di sebelah last name, setelah last name ini, aku bakal tambahin kolom yang namanya full name. Habis itu isinya itu ya ini first name tambah last name. Jadi kalau ini John dan Smith, full name-nya itu John Smith. Nah, baru deh aku cocokin. Kalau namanya cocok, baru aku copy expense-nya. Nah, itu buat otomasi Excel-nya. Jadi kita langsung aja bikin ke Studio X-nya ya. Kalian boleh buka Studio X, bikin workspace baru. Ini kalian boleh kasih nama apa aja. Aku kasih nama Excel Automation ya. Oke, karena ini Excel Automation, kita kan pakai file Excel nih. Jadi kan Excel Automation. Nah, jadi udah pasti semua Excel Automation tuh udah pasti pakai yang namanya Activity Use Excel File. Ini kalian tinggal drag nih dari kiri. Atau enggak kalian bisa cari Use Excel File. Jadi kita harus tandain dulu, kita mau pakai file Excel yang mana yang mau diproses.
Ini kalian arahin aja ke folder yang kalian simpen. Tadi kalian ekstraknya di mana. Nah, pertama kita mau pakai yang April expense dulu. Soalnya kita mau gabungin ya itu, full name-nya dulu. Gabungin first name sama last name-nya dulu ke kolom full name. Jadi kita pakai yang April expense dulu. Kalian open aja. Nah, kalau udah, kalian langsung aja insert kolom baru. Jadi kan sebelum kalian gabungin namanya, first name sama last name, kalian harus bikin kolom dulu buat dia ngisinya, dia tahu dia harus ngisi di mana gitu. Jadi kita bikin kolom baru yang namanya full name. Nah, cara bikinnya kita pakai yang namanya insert column. Tadi aku kasih lihat ya di PPT. Ini, kalau kalian cari harusnya ada yang namanya insert column. Nah, untuk range-nya, kalian pilih aja Excel, terus April expense. Jadi kalian pilih sheet-nya ya. Jadi ini tuh cuma mau ngasih tahu kalian tuh mau nambahin kolomnya itu di sheet yang mana? Sheet 1, sheet 2, atau sheet apa? Nah, itu yang range-nya. Terus jangan lupa hash header-nya dicentang. Soalnya kan dia memang ada header. Kalau kalian nggak centang, ntar bakal header-nya nggak bakal proses gitu. Bakal ke proses, sorry. Jadi kita nggak mau itu, makanya kita harus centang. Habis itu kita kan mau naruh kolom barunya itu di setelah last name. Ini aku buka lagi ya. Nih kolom last name. Kita mau naruh kolom barunya di sini. Sebelum expense dan setelah last name. Jadi kita insertnya itu di sini ada pilihan dia. Where kita pilih after. Terus tandain range last name. Jadi kita mau nambahinnya after kolom last name. Nah, tapi kalian nggak mesti gini. Bisa juga kalian pakai before, terus kolom expense. Nah, expense kan setelahnya. Kalau kita lihat lagi di Excel-nya, nih kan dia ada di sebelum expense dan setelah last name. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu syaratnya. Bisa before expense atau after last name. Jadi sama aja itu. Nah, itu buat kondisinya. Buat kita tahu, buat dia tahu kita mau nambahinnya tuh di mana, nambahin kolom barunya. Nah, terus terakhir yang perlu kita isi itu yang add header ini. Apa ini add header? Jadi ini itu buat nambahin nama headernya. Kan kita ada header tuh. Ada header Niman, first name, last name, expense. Nah, kita mau nambahin kolom baru dan kasih nama header. Nah, nama headernya itu full name. Jadi kalian tinggal double klik aja, habis itu kasih nama full name. Nah, ini nggak mesti kalian isi. Cuman kalau kalian nggak isi, ntar dia otomatis bakal kasih nama new column, terus angkanya. Angka 0, angka 1, ya itu tergantung kalian insertnya berapa kolom gitu. Nah, itu buat namanya, nama kolomnya. Nah, ini kan kita udah tambahin kolom baru. Nah, setelah nambahin kita mau langsung deh gabungin namanya, first name sama last name. Buat gabunginnya itu kita langsung pakai aja write cell. Write cell ini kan buat nulis di di Excel gitu, di cell Excel. Jadi kita pakai write cell. Jangan pakai type into karena itu gak bisa. Harus pakai write cell. What to write-nya, ini kalian pilih teks saja. Kalau udah kalian pilih teks, kalian pilih Excel. Sebentar. Ini oke. Excel, terus kalian pilih custom input.
Kenapa custom input? Soalnya kan kita mau ngisi datanya itu di kolom full name. Tapi di sini full name-nya belum kebikin nih. Dia kagak bisa ngedetect kolom full name-nya. Jadi kita manual aja secara manual nih. Cari yang namanya, sebentar ya. Oke, ini sepertinya ada yang salah. Aku melupakan sesuatu, sorry. Sebelum write cell kita harus pakai looping dulu, aku lupa. Jadi kita pakai for each Excel row. Kenapa pakai looping? Soalnya ini kan datanya ada banyak ya, nggak cuma satu baris. Ya, jadi aku salahnya di sana. Harusnya ini pakai looping. Nah, habis pakai looping, ini kalian pilih range-nya di mana? Di sheet yang mana? Kan ini sheet-nya yang April expense, jadi pilih aja April expense. Nah, terus jangan lupa hash header-nya kalian centang. Ini harus kalian centang. Kalau nggak dia kagak ke-detect nama header-nya itu apa aja. Jadi kalian harus centang ya. Nah, baru deh kita pakai write cell yang tadi. Jadi aku ke skip tuh tadi yang apa loopingnya. Nah, isi write cell ini tuh kita pilih current row terus custom input. Jadi what to write-nya itu current row custom input. Terus kalian masukin namanya, nama kolomnya itu full name. Ini kolom name ya, jangan index. Full name. Kenapa full name? Karena kita mau masukin datanya itu yaitu ke kolom full name. Kenapa kita custom input? Soalnya di sini nggak ke-detect tuh dia. Nggak ada kolom yang namanya full name. Kenapa nggak ada? Karena ya kita belum bikin. Soalnya kan kita belum nge-run automasinya. Nah, tapi kalau kalian udah nge-run automasinya, udah ada kolom full name nih, dia bakal ke-detect. Cuman karena ini kita belum bikin, dia agak ke-detect. Jadi kita bisa bikin pakai custom input aja. Custom input terus kalian tulis namanya. Full name. Jadi ini itu sama persis sama ini ya, yang ini yang add header. Jadi what to write-nya itu current row full name sama kayak yang di sini. Ini kan full name juga. Harus sama persis. Nah, where to write-nya kalian pilih juga current row terus sebentar. What to write. Oh, ini salah. Aku kebalik. Ininya harusnya ada di where to write. Sorry. Jadi ini where to write-nya custom input terus full name ya. Nah, what to write-nya yang tadi. Kita pencet tanda plus. Habis itu pilih current row, pilih first name. Terus pencet spasi. Kita tambahin lagi current row, last name. Jadi, ya ini. Apa yang mau kita tulis? Ya kita mau tulis first name, spasi, last name. Yaitu namanya, nama lengkapnya udah digabungin. Cara gabunginnya ya udah sekedar gini doang. First name tambah last name. Cuman di tengahnya jangan lupa kasih spasi. Kalau nggak dia kagak ada spasi ntar. Nah, terus baru what to write-nya yang tadi. Ini tadi aku salah ya. Jadi yang benar kayak gini. Current row, full name. Custom input ya ini. Itu buat to write to cell-nya. Nah, ini kita coba periksa dulu aja ya. Kita coba run. Nah, udah berhasil ya tadi kita lihat. Nih, dia udah otomatis ngebikin kolom baru yang namanya full name dan isinya itu
first name gabung last name. Nah, itu buat yang insert sama gabungin namanya. Nah, ini aku delete dulu ya, supaya ntar kolomnya kagak keduplikat. Aku close lagi, kita lanjut ke otomasi selanjutnya. Nah, sekarang baru kita mau ngeproses data yang ada di file Excel satunya lagi. Kita mau mindahin dari data dari file yang satu ke file satunya lagi. Kan kita mau ngopi expense-nya tuh, pengeluarannya. Nah, caranya itu kita harus pakai yang namanya use Excel file lagi. Nah, use Excel file ini harus berada di dalam use Excel file yang tadi. Jadi kayak gini, nggak boleh di luar. Kalau di luar, datanya itu nggak bisa dioper dari Excel yang satu dengan Excel yang lain. Jadi itu tuh harus ada di dalam. Udah wajib banget. Kalau nggak bisa dioper datanya. Jadi jangan lupa taruh Excel file ini, use Excel file itu di dalam. Nih, di dalam use Excel file yang tadi. Nah, kenapa pakai ini? Ya soalnya kita mau ngeproses file Excel yang berbeda. Jadi kalau misalnya antara ada 3 Excel, ya ntar kita use Excel file-nya 3 kali. Itu kalau ada 3 Excel. Cuman ya tergantung keperluan juga. Bisa aja kita cuman pakai sekali, tapi pakai looping gitu. Nah itu bisa. Itu tergantung keperluan lah. Dalam kasus kita pakainya kayak gini. Use Excel file di dalam use Excel file. Nah ini kita indicate aja ke file Excel yang kedua, yang annual report. Ini itu kayak data ya reportnya lah, report pengeluaran tiap employee itu berapa. Nah ini kalau kalian perhatiin tuh reference-nya ini Excel 2 ya. Kalau yang pertama itu Excel 1. Excel doang, nggak ada angka. Ini kalau yang pertama. Yang kedua itu Excel 2. Nah, kenapa namanya nggak bisa sama? Ini kalau aku samain ya, dia bakal error. Tuh. Ya soalnya kita harus bisa bedain file yang satu dengan yang lain. Kalau nggak ntar robotnya bingung ngeprosesnya yang mana gitu. Jadi kita harus bedain namanya. Buat tandain gitu. Nah ini setelah kita use, kita mau ngeduplikat sheet yang template tadi. Ini kalau kalian lihat di sini ada sheet template ya. Terus ada sheet yang per bulan juga dari Januari sampai Maret. Nah, sekarang kita mau bikin yang April. Caranya ya duplikat aja template yang ini, sheet yang ini. Ini kan ada template ya. Kita duplikat terus kasih nama April. Nah, itu buat sheetnya. Jadi kita langsung aja cari activity yang namanya duplicate. Duplicate sheet. Nih. Nah, ini kalian langsung aja pilih sheet yang kalian mau duplicate itu yang mana. Nah, kita mau duplicate yang file template ini, yang sheet template. Tinggal pilih ini. Nah, ini kalian jangan pilih yang Excel doang ya. Soalnya Excel doang itu Excel yang pertama. Kita mau pakainya itu Excel yang kedua. Jadi kita pakai yang Excel 2, terus pilih template. Nah, habis itu kasih nama deh, April gitu. Soalnya kan bulan April. Ya udah kasih nama ya April. Nah, udah nih, harusnya udah keduplikat. Setelah diduplikat, baru deh kita mau ngecocokin yang tadi aku bilang. Nama employee-nya harus sesuai sama full name yang di Excel satu lagi. Jadi kita nyocokin, kalau namanya udah cocok, employee dan full name-nya itu udah sama, baru kita copy pengeluarannya atau expense-nya ke kolom expense yang di Excel satu lagi. Nah, caranya itu kita pakai yang pertama itu pasti pakai for each dulu, pakai looping dulu. Soalnya kan datanya banyak berbaris-baris. Kecuali kalian cuma mau ngeproses satu spesifik data. Nah, karena ini datanya ada banyak,
Ya, banyak ya, ada banyak employee. Makanya kita pakai yang for each Excel row ini. Nah, in range-nya kita pilih yang mau kita looping itu yang Excel 2. Nah, kita pilih yang April. Nah, cuman kan di sini belum ada April. Jadi kita harus custom input lagi nih. Custom input, terus ini pilih yang sheet. Jangan yang table, jangan yang pivot table, jangan yang range. Kalian pilih yang sheet aja. Itu tulis April. Ini itu nama sheetnya berarti. Kenapa dia kagak ada di sini? Nggak ada April. Ya, soalnya kita belum bikin. Kita belum jalanin automasinya. Kita belum kebikin gitu. Jadi kita harus bikin custom input. Kecuali kalian udah run dulu, nah itu harusnya ntar dia bakal ke-detect sheet yang namanya April. Cuman kan di sini belum ada. Jadi aku pakai custom input aja. Harusnya sama aja. Nah, terus ini jangan lupa hash header-nya itu dicentang. Ini penting banget ya. Kalau enggak, ada beberapa kolomnya itu jadi kagak kedetek namanya. Header-nya itu kagak kedetek. Jadi kalian harus centang kalau ada header, kecuali kagak ada header. Nah, habis itu kita mau pakai yang namanya VLOOKUP. Yang tadi aku bilang, vertical lookup. Buat nyari data tertentu secara vertikal. Nah, ini itu dipakai buat nyocokin itu. Nyocokin nama employee sama yang full name itu. Kan itu ada di dua file berbeda. Kita mau nyocokin nama full name sama nama employee-nya. Kalau cocok baru kita copy expense-nya. Jadi kita pakai yang namanya VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, ini value to lookup-nya itu kita pilih ini ya, current row terus employee. Oke, sebentar. Oh, ini kenapa error ya? Error fetching data ya itu soalnya kolom Aprilnya belum jalan, belum dibikin, otomasinya belum kita jalanin. Jadi kita bikin custom input lagi aja. Custom input terus kita tulis April. Soalnya ya itu, sorry bukan April. Current row custom input employee. Oke, tapi ini sebentar deh, kayaknya ada yang salah. Ya bener ya, kita pakai custom input bener. Jadi current row, terus pakai custom input, column name, employee. Jadi kita mau nyari column name-nya yang employee dulu. Nah, habis itu in range-nya itu kita pilih yang ini. Kita harus nge-indicate manual. Kita pilih Excel yang pertama, terus indicate in Excel. Oke, ini sepertinya aku harus jalanin dulu ya, biar gak bingung. Ini kita run dulu deh ya, dari awal. Cuman yang tadi VLOOKUP-nya itu aku tadi delete dulu. Kalau nggak di error. Nah, ini harusnya udah sampai ke bikin ini ya, April ya, sheet April di annual report. Nih, ada ya, sheet April.
udah kebikin. Berarti udah aman harusnya. Nah, jadi kita langsung masukin yang VLOOKUP tadi. Terus ini kan current row. Nah, ini karena sheet yang April itu udah kebikin, dia jadi ada kolom employee ini. Nah, ini kalian bisa pilih. Atau enggak tadi kalau masih belum ada, kolom Aprilnya belum kebikin, sheet Aprilnya belum kebikin, itu kalian bisa pakai custom input, terus ya udah tulis manual employee gitu. Cuman ini karena udah ada, aku pilih aja yang ini. Nah, terus range-nya, aku mau indicate di Excel. Indicate di Excel yang pertama, yang di April expense itu. Jadi indicate in Excel. Nah, habis itu kita mau nge-select kolom D sama kolom E. Ini drag aja gitu. Kita pilih dua kolom. Kenapa pilih dua kolom? Soalnya kita mau ngecocokin nama yang di full name. Yang nama full name ini, yang ini itu, mau kita cocokin dengan employee yang ada di tabel satu lagi, yang ada di Excel satu lagi. Nah, jadi kita perlu yang row D ini, column D ini, yang column full name ini. Kita perlu ini. Nah, terus kita juga mau nge-copy, ngambil data expense ini. Jadi ntar kalau full name-nya sama, baru kita copy. Nah, berarti kita perlu juga ini, kolom E, atau kolom expense. Makanya kita select dua-duanya. Jadi ini kalian rekaya dari D ke E, habis itu confirm. Harusnya ntar kayak gini dia. April expense, terus tanda seru DE. Nah, terus kolom indeksnya itu kalian isi 2. Kenapa 2? Nah, tadi kan kalian select 2 kolom tuh, kolom D sama kolom E. Nah, berarti ada dua kolom dong. Nah, makanya kita isi 2. Soalnya kita mau nge-copy data yang expense. Nah, expense itu kan kolom kedua. Jadi kita pilih yang 2. Ini ada penjelasannya. The column number in the range containing the value to return. Nah, jadi ini itu buat nentuin value mana yang mau kita ambil gitu. Makanya kita pakai yang 2 buat ngambil expense-nya. Terus exact match-nya kalian centang aja ya. Kalian centang aja supaya nama employee-nya tuh harus benar-benar sesuai sama nama di April expense-nya, nama full name-nya. Jadi harus sesuai, baru di copy. Terus yang terakhir itu current row-nya kalian save to-nya, kalian save-nya itu di current row, di expense. Nah, itu otomasinya. Harusnya sampai sini udah bakal jalan semua. Ini aku beresin dulu ya. Aku deletein kolom yang nggak perlu dulu. Oke, ini aku run ya. Harusnya ntar dia bakal nge-copy datanya langsung semuanya. Nah, udah. Jadi di annual report-nya udah dibikin sheet baru, terus expense-nya juga udah ditulis semua. Nih, April. Nih, sheet April ya. Terus expense-nya udah keisi semua. Nah, ini salah satu penerapan buat Excel Automation. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku mau ke apa? Saya expense-nya belum muncul. Ini ada yang kelewatan. Yang mana?
Di bagian ini annual report-nya kan bulan April terus expense-nya nggak ada. Bisa di bagian mana ya? Di sini ya, di VLOOKUP ya. Iya kayaknya. Di bagian yang mananya kamu ketinggalannya? Apa mau share screen aja? Enggak, maksudnya Excel-nya belum muncul. Ini yang expense. Ya udah, boleh deh share screen. Excel-nya belum muncul. Bentar, ini kan udah kan ya kelihatan ya? Iya udah. Nih, expense-nya nggak ada. Oh, datanya udah masuk ya. Oh, itu soalnya kamu belum save tuh, save to-nya. Save to-nya yang paling bawah. Oh iya, itu. Pilih current row, current row. Current row, terus kan kamu mau nge-save-nya di kolom expense. Di current row expense. Nah, iya. Oh, aduh. Itu soalnya udah kebikin. Di skip aja gak apa-apa. Soalnya kamu udah bikin yang April itu udah di duplicate. Oh iya, harus dihapus dulu ya? Heeh. Oh ya udah, coba aku hapus dulu deh. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Ini buat salah satu penerapan yang external automation. Tumben cepet batannya. Gimana bisa oke? Wah, ntar. Masih belum muncul expense-nya. Masih belum muncul. Ntar. Ini Excel-nya ntar. Current row expense. Kamu udah use Excel lagi kan? Iya udah aku hapusin lagi sih tadi cuman. Di VLOOKUP-nya nih. Coba kamu cocokin sama aku nih. Yang di VLOOKUP. Ntar deh. Ini kayaknya in range-nya ada yang beda deh. Itu kolom D sama kolom E-nya diblok semua ya sampai bawah ya? Iya. Oh, berarti soalnya aku cuman blok yang ada tabelnya doang. Ini kamu indicate manual. Habis itu drag di atasnya aja. Kolom D Indicate sama kolom next. E di drag gitu. Oh, di atasnya. Oh, ada. Apa gini dah. Masih belum muncul. Masih belum muncul. Coba kamu share screen lagi deh. Ada coba deh. Dilihat sambil kolom April expense-nya ada hapus. Aprilnya ada dihapus. Yang di full name-nya kali. Yang di April expense-nya. Full name-nya udah dihapus belum? Ntar ya. Full name-nya ya, bentar. Untuk April expense sudah dihapus. Annual report nggak ada. Udah. Ntar ya. Terus ya udah dijalanin. Ntar deh, ntar.
Ini ngaruh nggak sih? Ini nggak ada spasinya ya? Punya Koalvin ada spasinya nggak? Ada. Iya, bener. Itu kamu harus kasih spasi makanya. Yang pas di right, apa sih namanya right cell itu? Bagian mana tadi? Right cell, Itu kamu current harus row. kasih spasi itu di antaranya. Gimana nih? Pilih teks. Current Kasih row. spasi. Gimana spasinya yang Iya, kayak gini bisa? iya, bener. Ya berarti salahnya karena itu tuh. Soalnya dia nyesuaiinnya harus benar-benar sama persis sama nama yang di employee itu. Coba dijalanin. Coba lihat di expanse-nya itu. Oh, oke, udah keluar. Udah aman Oke, lah. aman. Thank you. Udah yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke data scraping aja nih. Yang workspace ini kalian boleh save dulu ya. Silakan di close, kita bikin workspace baru. Sekarang kita pakai link yang aku kirim tadi di kolom chat. Quote to scrap. Ini website memang khusus buat data scraping ya, buat latihan data scraping dari UiPath-nya ini. Jadi kalian kalau mau latihan bisa pakai web ini. Nah, jadi kita bikin workspace baru aja dulu. Sorry, ini share screen aku belum kelihatan ya. Oke, ini webnya ya. Aku udah kirim linknya di kolom chat. Jadi kita mau ngambil data, ini kan ada banyak quote nih. Nah, kita mau ngambil quote-quote-nya ini nih. Kita ngambil quote, terus penulisnya siapa, sama di sini tuh ada about. About itu kalau kalian pencet, dia bakal ngarah ke web, apa sih, page lain gitu, halaman lain. Yang ngebahas tentang penulisnya, autornya. Nah, kita yang about ini kita mau ambil URL-nya doang. Nah, ini kan di sini kagak ada URL nih. Dia adanya tuh di HTML-nya. Nah, dari Studio X-nya itu, dia ada fitur buat nge-extract apa URL-nya itu. Jadi dia bisa otomatis nge-extract. Jadi yang diambil bukan tulisan about ini. Kita mau ambil URL-nya. Jadi berarti yang kita ambil itu 3 ya. Quote-nya, habis itu penulisnya siapa, sama URL ini saat dibuka. Nah, kita nggak mau nge-indicate satu-satu, ini kan datanya ada banyak. Terus ada next-nya juga ada halaman page selanjutnya gitu. Nah kan ada banyak banget. Kita nggak mau tuh. Makanya kita cuman perlu nge-indicate satu doang, yang paling atas. Ntar si fitur ini, fitur table extraction, yang tadi aku udah jelasin di PPT, itu tuh bakal nge-detect otomatis. Jadi bakal tahu quote itu yang mana, penulis itu yang mana, URL itu yang mana. Dia bakal otomatis tahu gitu. Dengan cara kita cuma nge-indicate satu kali doang di data yang paling pertama. Nah, ini jadi kita langsung bikin aja ya workspace baru. Kita kasih nama table extraction. Nah, ini kan udah kebikin ya workspace-nya. Kalian langsung aja, kalian nggak usah masukin apa-apa dulu. Di atas kalau kalian cari, di sebelah
app or web recorder, ini nih, ada yang namanya table extraction. Nah, ini tuh fitur yang buat nge-extract data-data itu. Jadi kalian tinggal klik aja. Ini kalian buka dulu ya webnya. Habis kalian buka webnya, kalian tinggal klik table extraction-nya. Ntar dia otomatis tampilannya kayak gini. Ini ada wizard-nya ya. Buat nge-extract datanya. Buat nge-indicate data-data yang mau kita ambil gitu. Cara pakainya gimana? Ya kita tinggal tentuin gitu. Data mana aja yang mau kita ambil gitu. Kayak gini. Ini di atas ada tulisan add data. Ya kalian tinggal pencet add data ini. Sesuai dengan banyaknya data kalian. Misalnya kalau ada 3 data ya kalian ntar add datanya 3 kali. Cuman ya satu-satu gitu. Add data terus indicate dulu baru add data lagi. Nah ini kalian pencet ya. Habis itu arahin ke data yang mau kalian ambil. Data pertama yang mau kita ambil kan ini, quote-nya. Jadi arahin aja ke quote ini. Habis itu klik. Nah, habis itu kalian bisa pencet enter atau enggak ini, pencet yang centang biru ini. Nah, ntar dia otomatis ke-detect nih. Dia bakal ngebikin kolom baru, namanya new column. Nah, ini kalian bisa rename jadi quote. Cara rename-nya kalian tinggal double klik ya. Double klik, terus kasih nama aja. Ini sesuai dengan datanya, data apa. Nah, kalau kalian lihat, kita cuma nge-indicate satu nih di data yang paling atas. Tapi dia otomatis ngedetect quote-quote di bawahnya. Ini udah ke-select nih jadinya. Dia udah tahu, oh ini quote selanjutnya, ini quote data selanjutnya gitu. Dia bisa nge-indicate otomatis. Jadi kita cuma perlu nyontohin ke satu doang, ke data yang paling atas doang. Nah, ini kan quote udah, sekarang kita mau ambil nama penulisnya. Berarti kita add data lagi. Add data terus arahin aja ke penulisnya. Ini Albert Einstein. Habis itu pencet centang deh, atau enggak enter. Nah, ntar ada kolom berikutnya, kolom 2 nih. Kalian bisa rename lagi, kasih nama misalnya author. Nah, ini juga otomatis ya ke detect Albert Einstein, J.K. Rowling, Albert Einstein, Jane Austen. Jadi otomatis ke detect, padahal kita cuma nyontohin satu doang yang paling atas. Nah, itu enaknya. Nggak perlu banyak-banyak kita nge-indicate-nya. Terus yang terakhir itu, kita mau ngambil URL yang about ini. Jadi kan about ini, kayak yang tadi aku contohin, kalau kalian klik, dia bakal ngarah ke link lain gitu. Nah, kita mau ngambil linknya ini. Kalau kalian lihat di HTML, ini aku buka HTML-nya aja. Nah, kita mau ngambil yang ini, href-nya ini. Link dia arahnya kemana. Nah, dia tuh bisa otomatis gitu. Caranya, kalian tinggal pencet yang di pojok kanan ini. Ini ada penjelasannya ya. Dia bisa nge-extract URL atau image search. Nah, jadi dia bisa ngambil linknya atau yaitu image-nya di-save di mana. Dia bisa ngambil itu. Habis itu bakal dimasukin ke kolom baru. Nah, ini fitur yang extract URL ini. Kalian cara pakainya tinggal klik aja sekali, ntar fiturnya langsung aktif gitu. Nah, habis kalian pencet, baru kalian pencet add data. Berarti add data baru. Kita mau add data yang ini, about ini. Ya udah, kayak tadi, tinggal kalian pencet aja, terus itu pencet centang. Nah, dia itu otomatis bikin 2 kolom baru. Kolom pertama itu, ini yang new kolom 2 itu, dia tuh isinya tulisan about ini. Nah, ini kan kalau penting. Ini kalau kalian mau lihat, kalian tinggal pencet setting ini. Habis itu kalian buka aja di sini nih. Sample after parsing about. Nah, isinya itu about jadi isi kolomnya. Nah, kita kan nggak penting ini. Soalnya kan semuanya juga about. Dari quote 1 sampai quote paling bawah itu semuanya isinya kan about. Jadi kita nggak mau tuh.
nggak perlu. Jadi kalian bisa delete aja nih, pencet icon tong sampah yang ada di kolom 2 ini. Tinggal diklik aja. Nah, sedangkan yang satu lagi isinya itu kan linknya. Udah dapat nih linknya. Udah berhasil nih di ekstrak linknya. Nah, habis itu kalian ya udah tinggal kalian double klik, kasih nama deh. Misalnya aku mau kasih nama kolomnya itu URL. Nah, ini udah otomatis ntar dia bakal bikin tabel dengan 3 kolom, yaitu kolom pertama quote, kolom kedua author, sama kolom ketiga URL-nya. Jadi dia bakal otomatis kayak itu. Nah, tapi kalau kayak gini doang, kalian bakal ngeproses data yang cuman di halaman ini doang. Jadi halaman selanjutnya nggak bakal diproses. Nah, untuk ngeproses data-data di halaman selanjutnya, kalian tinggal pencet ini, next button ini. Yang ini kalian udah boleh matiin ya. Yang extract URL ini kalian udah boleh matiin. Sekarang kalian pencet yang next button. Tapi sebelumnya kalian arahin dulu ke paling bawah yang ada tombol ini, tombol next ini. Buat ke halaman selanjutnya ya. Kalau kalian pencet kan ke halaman selanjutnya. Jadi kalian arahin dulu ke paling bawah, baru kalian pencet next button. Nah, habis itu kalian pencet deh tombol next-nya. Nah, jadi fungsinya apa? Jadi setelah datanya diproses semua, udah diambil satu-satu tuh dari atas sampai bawah, dan data di halaman itu udah habis, udah diproses semua, dia bakal pencet next. Nah, habis itu dia bakal ke halaman selanjutnya, diproses lagi dari atas ke bawah lagi, pencet next lagi, sampai ntar mentok, sampai halamannya habis. Nah, itu fungsi yang next button ini. Nah, terus di sini juga ada limit nih. Kalian bisa ngasih limit. Kalian mau ngeprosesnya tuh datanya berapa banyak. Misalnya, kalian cuma mau ngeproses 10 data. Ya ini kalian pakai yang max row. Jadi dia cuma bikin 10 row. 10 row ini. Quote, author, URL tuh cuma ada 10 data jadinya. Ini kalau row. Kayak gini jadi. Tapi bisa juga max page. Misalnya ini tuh, kalau nggak salah dia ada 10 halaman. Nah ini bener ya. Ini tuh page ke-10 nih. Aku misalnya mau ngeproses cuma sampai data kelima. Data kelima, data terakhirnya itu kalau kita lihat Love Does Not Begin by James Baldwin. Nah, ntar data terakhir kita itu ini nih. Jadi setelah data ini, kita nggak mau next lagi. Ini page terakhir. Nah, itu kita pakai max page. Terus bisa juga nggak mau limit. Berarti kalian mau ekstrak semua datanya. Jadi kalau ada 50 halaman, itu semua 50 halaman itu bakal diproses semua. Nah, itu tuh bakal lumayan lama ya. Kemarin aku ada coba, itu tuh bisa 10 menit, 50 page. Jadi itu bakal lama banget. Jadi seperlunya kalian aja kalau mau kalian nge-extract data. Nah, ini aku pakai yang max page aja ya. Ini aku balikin dulu ke page awal. Max page-nya aku ganti jadi 5. Nah, terus ini bisa lihat previewnya juga ya. Tapi ini previewnya itu cuman yang buat halaman pertama. Jadi setelah tombol next tuh dia kagak ada previewnya. Nah, udah cara indicate-nya gitu doang. Cara pakai fitur ini. Kalau udah tuh kalian tinggal save aja. Tinggal pencet ini yang ada di pojok kiri atas. Save and return to studio. Nah, ntar dia otomatis bakal kayak gini. Udah ada tabel extract-nya. Ini kalian tinggal indicate lagi aja. Indicate page yang mau kalian otomasikan. Data-datanya tuh ada di mana, itu kalian tinggal indicate. Nah, untuk ekstrakturnya, kita mau nge-save-nya di Excel. Jadi ini aku bikin Excel baru nih. Kalian boleh bikin Excel juga, terserah kalian mau di mana. Terus kasih nama aja misalnya quotes data. Ini ya, quotes data. Aku bikin Excel baru, ini masih kosong. Kosong ya.
Nah, aku bakal naruh semua datanya itu di sana. Caranya, ya kalian, karena ini Excel automation ya, kita tinggal pakai use Excel file lagi. Use Excel file, terus indicate aja filenya kalian simpan di mana. Aku simpan di desktop, nama filenya quotes data, XLSX. Nah, terus yang use browser ini, sampai yang extract table, ya udah kalian tinggal kalian drag taruh di ini use Excel file tersebut, karena kan kalian mau nge-save-nya tuh di ya Excel tersebut. Nah, baru deh ini extract to-nya kalian pilih Excel sheet 1 karena cuma satu sheet. Udah, automasinya gitu doang. Kelihatannya dikit ya. Jadi benar-benar simple. Ini kalau kita run harusnya dia udah bakal nge-extract semua datanya. Nah, ini lamanya dia itu tergantung ada berapa halaman. Nih, kalau kayak gini ada 5 halaman, dia tuh kagak terlalu lama. Karena kita batasin 5 halaman doang. Kalau halamannya ada banyak tuh dia bakal lama banget. Nah, ini udah ya, run successful. Ini kita coba buka. Ini post data. Nah, tuh. Dia bakal otomatis nge-extract data. Ini kalau tadi kan terakhir kita udah lihat ya. Quotes terakhir itu Love Does Not Begin by James Baldwin kalau nggak salah. Nah, itu benar. Jadi dia cuma ngeproses sampai page 5 doang. Setelah page 5 dia kagak bakal proses. Terus dia juga otomatis kasih nama headernya nih. Quotes author URL. Nah, ini yang linknya, ini autornya. Nah, itu buat data scraping. Udah, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Apakah kalian bingung dengan data scraping ini? Materi kita hari ini cuma sampai sini doang sih. Jadi udah kelar. Tinggal dokumentasi sama aku mau jelasin project dikit doang sih. Ingetin project doang. Oke, ini kalau nggak ada yang mau nanya, kita sudahi saja ya. Nah, aku mau ingetin buat projectnya. Kalau kalian belum kumpul, kalian boleh kumpul ya, segera. Aku udah kasih linknya kemarin di grup, udah aku kirim. Nah, untuk deadline-nya kita perpanjang ya. Kita perpanjang sampai tanggal 24 jam 12 malam. Jadi kalau kalian masih belum kelar, kalian ya bisa kelarin lah. Kita tunggu sampai jam 12 malam, hari Senin tanggal 24. Itu batas terakhir. Nah, terus untuk sesi training, ya ini sesi training terakhir ya. Minggu depan masih ada satu sesi, cuman sesi yang jam 1, dan itu tuh cuman digunain buat presentasi, buat nampilin video kalian ke orang UI iPad-nya. Tapi walaupun cuma nampilin, tiap kelompok harus tetap ada perwakilannya, minimal 2 orang. Karena orang UI iPad-nya mungkin akan nanya-nanya tentang project yang kalian udah bikin itu. Nah, kalian harus jelasin kalau ditanya. Itu buat minggu depan. Jadi nggak mesti semua anggota kelompok hadir, tapi harus ada perwakilan. Nah, terus apa ya? Udah sih dari aku itu aja. Sekarang kita mau dokumentasi deh ya. Materi hari ini udah kelar. Jadi teman-teman yang bisa on cam tolong on cam ya. Ini buat absensi juga.
tunggu sampai menit 34 deh ya. Vin, screenshot dah. Ini Kak Yose bisa screenshot atau aku aja nih? Alvin aja. Aku aja ya? Iya. Oke, ini udah gak ada yang mau on cam nih ya. Aku screenshot aja ya sekarang udah menit 34. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you ya teman-teman. Udah boleh matiin kameranya. Terus pertemuan kita juga udah sampai sini aja ya teman-teman. Tinggal minggu depan, tinggal presentasi. Mohon maaf jika aku sama Kak Yose ada salah kata. Thank you buat udah hadir selama training yang 8 pertemuan ini. Kalian udah boleh leave. Thank you. Thank you, Kak. Iya. Iya. Thank you, Kak. Aku admit ya. Oke, siap, Kak.